Anda saksikan video saya makan. Tadi pagi saya bikin video shoot satu ikan asin bisa makan nasi satu piring. Jadi saya mau buktikan bahwa satu piring nasi ya ini bisa hanya satu ikan asin saja. Ikannya tidak besar ya. Air pertama nasinya campur air putih, diaduk sampai rata, kayak bubur. Ini kuncinya supaya makan sayurnya sedikit dan gampang dimakan ya. Oke, Anda saksikan videonya ya sampai selesai. Ini ya, jadi satu ikannya seperti ini ya. Ini satu ikan nih. Anda lihat benar nggak saya makannya satu ikan bisa satu porsi. Jadi takaran nasinya sama dengan pagi tadi ya. Anda lihat, kalau Anda bisa berhemat begini, kalau kerjaan Anda bisa hasilnya besar, 1 tahun Anda akan kaya. Tapi kira-kira bisa nggak Anda berhemat seperti ini? Khusus orang kaya tidak mungkin dia mau makan ikan asin, jarang. Kalau ada pun mungkin setahun sekali. Buat orang miskin, mau pagi, mau siang, mau malam bisa dia, karena tidak punya uang banyak ya. Oke, saksikan videonya ya. Ini satu potong bisa berapa sendok makannya. Bisa 3 sendok. Ikannya ikan belanak, jadi tulangnya sedikit ya, gampang dimakan. Saya pun kalau kaya mungkin dalam 1 tahun belum tentu saya makan ikan asin. Berarti Anda bisa menilai saya. Ini bisnis di Bangka ini sambil ngobrol ya, ke politik atau ke keadaan Bangka sekarang. Jadi sudah 1 tahun ekonomi Bangka ini merosot, kurang lebih 50% di atas lebih malahan ya. Kalau saya pribadi ya, khusus tahun ini saya makan ikan asin ini mungkin sudah puluhan kali ya. Jadi saya bukan orang kaya ya. Jangan Anda melihat bisnis saya gede uangnya tapi belum tentu bisnisnya jalan ya. Jadi 1 tahun ini tantangan paling berat buat saya selama berbisnis dari tahun 93. Pulang ke Bangka ini paling susah tahun ini ya. Jadi
pemerintahan di Bangka harus perhatikan. Kelemahan di Bangka ini adalah satu, timah dirahasia. Harga timah bukan harganya 300.000, sawit harganya bukan 3.000. Siapapun pemimpinnya, mau presiden mau gubernur, ekonomi Bangka tidak akan naik. Jadi masalah media dari pusat memberi penghargaan kepada gubernur, Anda salah total. Saya protes keras melalui Saya Makan Ikan Asin. Ya, Anda bisa lihat hidup saya sudah susah 1 tahun. Bukan saya stres ya, tapi pemerintah pusat melihat nggak kehidupan di Bangka itu 50% hidup miskin. Gubernur baru 5 bulan jadi gubernur, kenapa dikasih penghargaan? Saya sangat tidak setuju itu. Pemerintahan Bangka itu dikuasai oleh polisi ya sebenarnya, bukan dikuasai oleh pejabat pusat atau gubernur. Kalau Anda nggak percaya, Anda cek. Saya pulang ke Bangka 8 tahun lebih meneliti Bangka. Kalau timah dirahasia, harga timah murah, harga sawit murah, anjlok ekonomi. Tidak bisa dibohong. Ini akan saya masukkan ke Bangka Belitung beritanya ya, di Facebook, melalui Facebook. Anda boleh protes saya, tapi sebelum Anda protes saya, Anda lihat kehidupan masyarakat. Saya ini berbisnis, bukan berbisnis saja di lingkungan konsumen. Banyak tanya orang mengeluh selama 1 tahun ini. Tapi sebagian orang diam, ya. Dia menikmatin rasa stresnya bisnis. Kita jangan permasalahkan masalah COVID. Kepintaran dalam melihat ekonomi, ya. Saya habisin ya. Saya paksain habisin 1 piring nasi. Pejabat bisa lihat, orang kaya bisa lihat. Ini hidup. Apakah enak atau susah ya? 1 ikan makan 1 piring. Bukan karena saya YouTuber ya. Saya memberi arti untuk pemerintah yang menjabat. Baru-baru ini saya juga ada lihat penghargaan di Bangka Indo. Informasinya tentang bersaing dengan internasional. Wow. Tapi dinilai dari kehidupan Anda bisa lihat. Kalau saya jadi pejabat, saya nggak mau dikasih begitu. Masyarakat tuh masih banyak yang susah. Jadi jangan lihat di luarnya, di dalamnya dilihat ya. Di Bangka masih ada rumah kumuh. Saya pernah lihat 2 tahun yang lalu di Sungai Liat. Rumah kumuh di Pangkal Pinang masih ada ya. Anda bisa lihat di pinggiran banyak rumah kumuh ya. Jadi jangan lihat gedung-gedungnya, jangan lihat usaha yang ada sekarang. Itulah, jadi saya makan sambil ngobrol.
tentang ekonomi di Bangka. Kalau pemerintah penasaran apa yang saya omong, Anda cek, jangan ceknya di ibu kota, Anda cek sampai ke pelosok deh. Ya, dengan harga sawit 1.000 lebih, timah yang kalau nggak salah ada yang saya dengar di bawah 100, ada yang di atas 100. Mau makan apa itu masyarakat, ya. Saya nggak tahu juga, pusing ya. Saya pribadi aja, saya belum berkeluarga, saya pusing lihat keadaan ekonomi. Bisnis saya sebenarnya cerah, tapi daya belinya turun. Artinya sama juga bohong. Peminat ada, tapi untuk membeli tidak mampu. Dikasih kredit pun takut. Apakah ekonomi Bangka itu bagus? Jauh beda ya. Jadi ekonomi Bangka 8,5 tahun saya pulang ke Bangka, hanya 1 tahun yang bagus. Karena saya berbisnis 1 tahun itu cari duit kayak air. Ya memang ada pengaruh dibantai COVID 3 tahun ya. Tapi permasalahan di Bangka itu tadi timah dan sawit. Itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Penerapannya harus sesuai seperti yang saya omong tadi. Tanpa rahasia, timahnya naik 300, sawitnya 3.000. Baru ekonomi naik untuk Bangka. Walaupun dia misalnya pejabatnya yang sekolahnya rendah, dia belum pengalaman di pemerintahan, namun dia kalau bisa menerapkan itu sebagai gubernur atau presiden, saya jamin Bangka akan maju. Percayalah Anda. Kalau nggak percaya, coba Anda tes nanti, ganti gubernur baru, ganti presiden baru, diterapkan seperti sekarang, ekonomi Bangka tetap begini saja ya. Ya itu saya kasih masukan tentang politik, tentang ekonomi ya. Perlu dirubah ya. Jadi kalau secara sistem manual itu udah ketinggalan zaman. Saya aja bisnis sudah 100% digital, masih bisnis saya nggak jalan. Sudah bagus penerapan di lapangan, namun masyarakat tidak mampu membeli. Itu ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga Anda menonton video ini. Bagi yang merasa tak puas, Anda ini cek deh. Bangka Barat, Bangka Induk, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, Belitung. Anda cek ya. Setelah Anda cek, Anda baru boleh menilai. Kalau saya sih untuk Bangka, mungkin saya yang paling keliling di Bangka yang tahu. Karena saya sampai ke pelosok-pelosok, sampai masuk ke sawit, sampai ke laut, ke pantai. Itu saya tahu jadi. Oke, sekian. Semoga Anda puas tontonnya ya. Boleh Anda komentar ya. Saya bukan memberi isu yang tidak benar, tapi kenyataan di lapangan. Saya hari ini, jadi 1 bulan ini saya agak turun semangat saya kerja. Kerjanya siang dan santai. Karena saya kerja, saya nggak mau banyak ngomong dah. Ya. Saya ketawain juga lah ya. Pusing juga ya kalau dipikirin ya. Bulan kemarin masih mendingan, usaha saya masih jalan. Bulan ini sama sekali sudah nggak tahu lah saya. Jadi sebenarnya sudah 1 tahun karena tabungan saya habis gara-gara 1 tahun terakhir ini ya. Bisnis di Bangka turun sekali drastis ya.
Ya itu aja sih, saya nggak mau terbuka lebih dalam ya. Oke lah, sekian aja lah ya, 15 menit ini. Semoga harapan saya ekonomi Bangka mulai September ini naik, dan saya juga sudah pasang strategi bisnisnya. Bukan saya turun semangat selalu, tapi belajar dari kegagalan ini ya. Dari keadaan ekonomi saya harus pasang strategis yang lebih lagi ya, untuk bisa ekonomi lebih meningkat ya. Oke, sekian.